bisa sembuh dalam hitungan hari, tetapi luka atau bahagia yang tertanam dalam ucapan bisa bertahan seumur hidup. Halo kaula muda Densel, selamat datang di episode perdana Bicara, Bincang dan Cara Pandang Anak. Suarakan ide, tebarkan inspirasi. Pada kali ini, saya, Desa Ayu Kaila Anastasia, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan di sebelah kiri saya, terdapat kakak cantik yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya. Perkenalkan, aku Niputu Kencana Purnama Dewi, bisa dipanggil Kencana, yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Podcast pertama ya? Iya bener, tamu spesial nih guys. Oke. Baik Kak Kencana, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu permasalahan pada anak, yaitu literasi dengan tema didik lewat kata. Didik lewat kata memiliki filosofi bahwa setiap ucapan, cerita, nasihat, dan percakapan memiliki kekuatan untuk membentuk karakter, pola pikir, serta masa depan seseorang. Kata-kata yang baik mampu menanamkan nilai-nilai kehidupan, menumbuhkan semangat belajar, membangun rasa percaya diri, dan menginspirasi seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui kata, ilmu pengetahuan diwariskan, pengalaman dibagikan, dan perubahan dimulai. Oleh karena itu, mendidik tidak selalu harus melalui tindakan besar, tetapi juga dapat dilakukan melalui kata-kata yang penuh makna, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih alasan kita memilih Kak Kencana untuk menjadi narasumber kali ini? Kenapa tuh? Karena Kak Kencana ini dulu kalau nggak salah dia jadi ketua OSIS waktu SMP. Iya, bener nggak pas Kak? SMP ya. Oke, iya. Pastinya Kak Kencana banyak berkomunikasi dengan anggotanya dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Astungkara. Oke, di sini kita akan berbagi pengalaman, ilmu mengenai tema kita pada kali ini yaitu didik lewat kata. Oke Kak Kencana, apa sih yang dimaksud dengan mendidik lewat kata di era sekarang? Oke, sebelumnya ini aku mau ngucapin terima kasih ya karena sudah diizinkan jadi narasumber di sini, dan juga setup yang sangat keren, ada tulisan bicara, bincang dan cara pandang anak yang bakal dibahas hari ini ya. Iya, benar. Tadi pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan mendidik lewat kata? Menurut aku, kalau menurut aku kata mendidik itu adalah proses pengembangan ataupun pengembangan pendidikan karakter kita sendiri, entah itu di lingkungan sekitar ataupun lingkungan keluarga, sekolah, dan di era digital saat ini sangat penting banget. Lalu untuk mendidik lewat kata itu pengembangan dari kata-kata yang pastinya kamu bilang tadi. Kata-kata itu walaupun dampaknya kecil, tapi sangat penting juga di kehidupan kita. Dari kecil itu bisa berubah menjadi dampak yang besar. Dampak positif ya pastinya. Jadi intinya mendidik lewat kata itu bagaimana pengembangan karakter kita menjadi karakter yang lebih positif dari kata-kata lingkungan kita sekitar gitu menurut aku ya. Oke. Nah Kak, seberapa penting sih komunikasi yang baik antara orang tua, guru, dan anak? Oke. Kita lanjut ke komunikasi nih. Ya. Oke. Kalau menurut aku, komunikasi itu adalah skill basic di hidup kita yang perlu kita punya gitu. Kalau misalnya kita mau belanja sesuatu, mau menanyakan sesuatu, pasti kita harus ada komunikasi gitu ya. Walaupun emang public speaking ataupun skillnya itu belum sangat bagus, tapi at least kita punya basicnya gitu. Menurut aku komunikasi itu sangat penting, apalagi dengan orang tua. Dari segi parentingnya orang tua itu seperti apa, karena zaman sekarang tuh ada yang namanya apa ya, parenting. Oh ini parenting lama tuh apa sih, kamu tau gak sih? VOC. VOC. Nah itu tuh menurut aku sebenarnya dia bagus-bagus saja ya, tapi di anak-anak tertentu. Tapi kalau misalnya di era sekarang itu kebanyakan anak-anak tuh lebih memilih diberitahu dengan lembut gitu ya. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba, kita kan masih anak-anak nih. Coba kita berada, misalnya kita di usia yang 10 tahun, terus kita dididik dengan kamu gini, dimarahin kayak gitu, pasti ngerasa kenapa ya kita dimarahin? Emang ini salah, dan kita kadang jengkel dengan hal tersebut. Jadi kita pasti ngulangin kesalahan kita. Makanya kalau menurut aku komunikasi dengan orang tua tuh better, tapi
anaknya tuh harus tahu gimana cara komunikasi yang benar, dan orang tuanya juga harus tahu gimana cara komunikasi yang benar kepada anaknya. Jadi emang harus dari dua sisi, nggak boleh cuman anak yang memahami orang tua, tapi orang tuanya nggak pernah memahami anaknya. Itu menurut aku sangat janggal. Oke. Terus komunikasi sama teman sekolah juga penting biar nggak ada yang namanya pembulian gitu. Di zaman sekarang kan kayak pembulian tuh udah hal yang nggak terlalu diriwehkan, tapi pasti ada aja gitu. Jadi emang penting banget komunikasi gitu sih. Oke, sekarang kita lanjut ke membaca nih Kak. Membaca. Kan sekarang banyak nih anak yang lebih memilih untuk memain gadget ya daripada Benar. membaca, bener banget kan? Nah, Iya. gimana sih kebiasaan membaca dapat membantu anak memiliki cara berpikir yang lebih baik? Oke. Kalau misalnya di era digital sekarang, membaca itu bisa dari banyak sekali ya, misalnya buku, dan juga dari HP pun kita bisa membaca. Mungkin Kela suka baca novel gitu kan, aku juga suka baca kayak webtoon gitu, itu literasi juga. Dan kita baca-baca berita di HP juga literasi, tapi tergantung dari apa yang kita baca, ya kan? Kalau misalnya dari HP, cenderung banyak informasi yang belum tentu benar. Belum tentu kayak 100% sertifikasinya itu benar, bisa aja tuh hoax gitu. Dan kalau misalnya di usia kita, kamu umur berapa sayang? Umur 13 tahun. 13 tahun ya. Dan aku umur 16 mau ke 17 tahun. Mungkin anak-anak di bawah umur 13 tahun, mungkin umur 10 tahun, umur 9 tahun yang sudah memakai gadget bisa aja terbodohi atau istilahnya terbohongi oleh berita-berita yang tidak baik kayak gitu. Dan lingkungan tuh berpengaruh banget juga ya, gimana cara kita search beritanya itu juga berpengaruh banget dari lingkungan kita. Kalau menurut aku ada dampak positif dan negatifnya. Kalau positif dari buku juga sangat baik, gimana kita bisa search, misalnya kamu baca buku nih, kamu ada satu kata yang nggak kamu pahami. Kamu bisa research kata itu dan kamu jadi tahu, oh ini artinya begini gitu. Itu kalau di buku. Kalau misalnya di HP juga bisa, tapi masing-masing ada dampak negatifnya, entah itu hoax ataupun emang tergantung dari buku yang kita baca gitu. Itu buku positif atau negatif gitu sih. Oke. Kak Kencana nih suka baca buku berarti ya? Iya, aku suka. Kamu suka juga? Suka banget sih. Yes. Oke, Kak Kencana waktu baca buku ada nggak sih kata-kata yang dapat menginspirasi Kak Kencana untuk meraih cita-cita kakak? Oke, kalau dari buku itu pasti banyak banget ya inspirasi yang kita bisa dapat. Cuman kan aku nggak bisa inget semuanya. Tapi ada satu yang paling aku inget banget. Kalau dari buku itu adalah kalau kita baca buku, kita bisa merasakan hidup 1000 kali. Beda sama orang yang nggak baca buku, dia cuma bisa merasakan hidup tuh 1 kali. Nah kalau misalnya dari quotes ataupun kata-kata tersebut, aku bisa simpulkan bahwa ternyata kalau kita baca buku itu, kita bisa masuk ke sudut pandang ataupun karakter dari orang yang ada di buku itu gitu. Jadi kita bisa melihat point of view mereka tuh ternyata kalau kita jadi mereka tuh sedih ya, ternyata hidup kita tuh berat banget, ternyata gini ya hidup jadi model, gini ya hidup jadi dokter, kan buku tuh macam-macam ya. Benar. Kalau misalnya orang yang nggak baca buku itu cenderung lebih ke hidupnya itu transparan aja, jadi jalani hidup yang sekarang aja, nggak ada imajinasi ataupun pandangan hal baru yang menjadi panduan mereka gitu sih kalau dari aku. Oke. Nah sekarang kita masuk ke perundungan nih Kak. Perundungan, wow, berkaitan sekali ya dari literasi, terus perundungan, membaca gitu. Oke, apa sih Kak dampak dari ucapan negatif atau perundungan verbal terhadap perkembangan anak? Kalau dari aku, perundungan itu sempat kita singgung juga di awal ya. Kadang orang-orang tuh nggak nyadar bahwa dirinya tuh lagi ngebully orang. Jadi kalau menurut aku sendiri perundungan itu dulu hits banget, kayak sangat dipermasalahkan. Tapi sekarang tuh udah mulai redup. Jadi kayak ya udahlah, ini dia cuma ngatain gini ya, bercanda doang itu. Tapi menurut aku itu sangat berpengaruh kepada mental kita karena dari respon dari otak kita tuh berbeda dengan orang lain. Kalau misalnya emang
menurut orang ini bercanda, menurut kita itu belum tentu bercanda gitu. Kadang perundungan itu bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat kita, entah itu keluarga, orang tua pun bisa loh kalau misalnya merundung kita. Membandingkan kita itu udah termasuk hal yang negatif gitu. Terus dari pertemanan, of course juga dari lingkungan sekolah, lingkungan kerja itu udah pasti bakal ada. Cuman semakin berkembangnya zaman, semakin bukan dinormalisasikan ya, semakin abaikan. Jadi kalau ada orang yang ngomongin kita, misalnya nih kita kita hitam, dia bilang oke teman sih sekarang, itu pasti dianggapnya kayak bercanda. Padahal itu sebenarnya kata-kata yang cukup sangat-sangat apa ya, bisa menyinggung gitu istilahnya, sangat apa ya, benar-benar ngena banget gitu di hati. Tapi udah dianggap bercanda kalau di zaman sekarang. Dampaknya itu mungkin belum sekarang, tapi pada saat kita ada di titik terendah kita, misalnya nih kita dibilang oke teman sekarang, tapi kita aku habis gini, kita fine aja. Tapi pada saat kita menyadari bahwa kok aku teman ya, terus nanti kita dengar omongan orang tuh, kok teman sih sekarang, aku teman. Jadi pada saat titik kita insecure, kita bakal inget omongan orang. Itu sih dampaknya. Jadi itu gini banget ya Kak, berdampak banget sama diri kita sendiri. Banget. Oke, gimana sih Kak anak-anak dapat menggunakan kata-kata untuk menjadi agen perubahan di masyarakat? Oke, kalau menurut aku kata-kata itu penting banget ya, seperti basic kita ngomong, berkomunikasi, public speaking. Tapi kalau misalnya kata tapi nggak ada aksi, itu juga rugi. Jadi istilahnya kita harus punya dua panduan ini, dua jembatan ini untuk kita menjadi lebih baik, menjadi agen perubahan. Kita mulai aja dulu dari hal-hal kecil. Kita ada kata, ada aksi, kita mulai dari hal kecil sehingga kita bisa membuat hal yang lebih besar ke depannya untuk diri kita sendiri dan lingkungan juga gitu. Kak Kencana, ada nggak sih pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada generasi muda agar dapat memanfaatkan kata-kata sebagai sarana belajar dan membawa perubahan? Oke, kalau misalnya untuk generasi muda, menurut aku katanya sangat luas sekali ya. Mungkin kita termasuk generasi muda nggak sih? Jadi untuk teman-teman semuanya di sini yang di belakang kamera yang menonton podcast ini dan juga Kela semuanya, mungkin saran aku ataupun ajakan dari aku itu adalah kata-kata ini bisa kita manfaatkan karena di generasi sekarang itu gak dikit kok orang yang bisa public speaking, maksudnya rata-rata semua itu bisa ngomong. Dengan omongan itulah kita bisa menyaring lagi pola pikir kita sehingga kita bisa membentuk suatu keputusan yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi jangan manfaatkan kata-kata kita ini untuk suatu hal negatif, tapi untuk hal positif itu bisa dimanfaatkan. Oke. Jika satu kata dapat mengubah kehidupan seseorang, kata apa yang ingin Kak Kencana sampaikan kepada kita semua dan mengapa? Oke, satu kata. Kayaknya aku nggak kayak bicara aja ya, sesuai dengan nama podcast ini ya. Nama bicara ini sangat dalam atau deep banget buat aku karena di sini ada bincang dan cara pandang anak. Dari kita melihat cara pandang orang lain itu, artinya kita sudah bisa memahami apa itu arti bicara sebenarnya. Kalau misalnya kita udah ngerti sudut pandang orang lain, berarti kita udah ngerti dong apa yang dia mau, apa yang dia maksud. Jadi itu bisa menjadi sebuah tolak ukur kita untuk generasi muda ataupun sebaya kita untuk menjadi lebih baik dalam sosial, public speaking, komunikasi. Itu bisa dengan bicara, berbincang dengan baik, terus memahami sudut pandang orang lain. Oke, Kak Kencana boleh nggak sih kasih tips? Kan Kakak kebetulan dulu jadi ketua OSIS nih. Itu terus ya dibahas. Nggak. Pastinya Kak Kencana kan ada nih senang sedihnya sebelum jadi ketua OSIS. Terus pastinya usahanya Kak Kencana pastinya nggak kecil ya. Jadi ada nggak sih Kak Kencana dulu pernah nggak ada omongan yang bikin Kakak down banget? Oh itu di-spill nih di sini. Iya, harus di-spill sih. Oke. Kalau misalnya
aku yakin ya, ini prinsip aku sendiri. Kalau misalnya kita mau ada hal baik di hidup kita harus ada berusahanya gitu. Kita harus menerima omongan negatif ataupun positif dari orang lain. Itu udah pasti. Kalau misalnya aku ngaitin sama ketua OSIS aku, itu adalah hal yang penting dalam hidup aku. Istilahnya itu pengalaman yang luar biasa bagi aku. Cuman mungkin kita nggak patokin ke situ aja, tapi emang dari awal perjalanan aku mungkin dari SMP sampai sekarang pasti ada aja omongan negatif gitu. Yang paling sering di organisasi menurut aku mungkin ada kalanya kamu ini sudah mendapat peran kamu, tapi orang lain tuh berpikir bahwa ada yang lebih baik untuk mendapatkan peran kamu. Jadi misalnya kamu jadi penanya di sini, tapi orang-orang tuh berpikir bahwa ada loh yang lebih deserve daripada Kayla buat jadi penanya, misalnya seperti itu. Nah itu adalah sebenarnya hal yang nggak penting-penting banget. Kamu bisa kok masuk kiri keluar kanan bisa aja. Tapi kalau di aku sendiri itu adalah hal yang sangat menyakitkan ya, jujur izin. Itu menyakitkan banget izin. Karena orang-orang, aku mikir gini, orang-orang kok bisa ya mikir kayak gitu. Mereka nggak ngelihat apa usaha orang lainnya seperti apa, usaha aku untuk mendapatkan ini tuh seperti apa gitu. Tapi balik lagi bahwa itu adalah pendapat dari orang lain. Dan sekarang perannya ini udah kamu dapetin, kamu usaha aja biar peran kamu ini jadi lebih baik dari ekspektasi mereka gitu. Kalau emang sekiranya ekspektasi mereka masih bilang ngedown nih, masih jelek aja walaupun dia udah dapet perannya, ya nggak apa-apa, itu pendapat mereka. Tapi menurut kamu ini udah bagus gitu. Dan juga mungkin di organisasi itu yang paling sering selain dibandingkan gitu ya istilahnya, kamu tuh terlalu dicap terlalu dicap istilahnya nggak disukain. Jadi mau gimana pun kamu berusaha, mau gimana pun kamu kerja, kamu pasti bakalan tetap jelek aja kelihatannya gitu. Kadang kamu pasti bakal nanya sama diri kamu sendiri, emang penampilan aku gimana ya? Emang aku kurang kerja, perasaan aku udah kerja, tapi emang merekanya yang nggak suka gitu. Terkadang itu menurut aku juga termasuk ke perundungan, tapi memang bukan secara langsung mereka ngomongnya, tapi dari belakang ke orang lain mereka ngomongin kita, kan kita nggak tahu. Cuman balik lagi kepada opini orang itu berbeda-beda dan mereka bebas berpendapat. Jadi kita ya udah let it flow, let it be, life goes on. Ya udah jalani aja kan. Nggak usah terlalu dipikirin, tapi mungkin pasti menyedihkan banget, down banget sih pasti, insecure jadinya. Berarti tipsnya tuh kita harus percaya diri aja ya Kak? Kalau menurut aku bisa ada pilihan sih, bisa percaya diri, bisa kita meratapi aja. Kalau aku sih tipe yang percaya diri aja ya. Ya udahlah kalau emang itu rezeki aku, sama kayak kata B.J. Habibie ya, ini aku ingat banget. Mau gimana pun mereka usaha, itu kan tentang B.J. Habibie itu tentang Ibu Ainun ya, istilah percintaan. Tapi kalau menurut aku, mau segimanapun mereka berusaha menjatuhkan aku, mau mereka jungkir balik, kalau emang udah rezekiku ya rezekiku gitu. Ya udah, emang itu rezeki gue gitu. Jadi nggak apa orang mau ngomong apa. Nah Kak, karena waktunya udah lumayan lama nih, bener banget seharusnya nih. kita bisa masih banyak membahas permasalahan 24 nih, Kak. jam. Harusnya Harus sih 24 jam sih. Tapi kasihan itu nanti Kak, editornya Iya. nggak kuat dia Kak kalau 24 jam. Yes. Nah, teman-teman, demikianlah episode perdana bicara. Di sini kita sudah banyak sekali membahas permasalahan yang berkaitan dengan tema kita, yaitu didik lewat kata. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode bicara selanjutnya. Kak Kencana nanti ikutin aku ya. Kalau aku bilang bicara, Kak Kencana bilang suarakan ide, tebarkan inspirasi. Oke, siap. Yuk. Bicara, suarakan ide, tebarkan inspirasi. Dadah!